Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan praktek membaca kitab bahasa Arab yang gundul dengan kajian nahwu, sharaf, terjemah perkata, dan juga bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita langsung ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum, agar teman-teman selalu update dengan video-video yang kami posting. Baik, kita lanjut. Nah, ini gundul semua. Saya akan berikan baris. Yang pertama, saya berikan baris hinama. Nah, kalimat hinama ini mukawwan min kalimatain. Dia terbentuk dari dua kalimat, dua kata, yaitu hin. Nah, ini hin dan ma. Ya, apa itu hin? Hin itu adalah dzarfuz zaman. Dia adalah keterangan waktu, mansubun. Ya, ternasobkan ala dzarfiyah, ya. Ternasobkan karena dia dzarf. Ya, tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan fathah nih, hina, ya, hina. Ini kalimat pertama. Yang kedua kalimat ma. Ma ini kemungkinan bisa ma masdariyah atau kemungkinan juga ma zaidah. Kalau ma masdariyah, ya, teman-teman silakan merujuk lagi ke bagian pelajaran nahwu. Apa itu ma masdariyah? Nah, kalau ma masdariyah maka bunyinya hina kaunin nabiyyi. Kalau ma zaidah bunyinya hina kanan nabiyyu. Nah, hinama, yang jelas hinama. Apa artinya hinama? Hinama ini artinya ketika. Nah, ingat nih, ini kaidah di dalam bahasa Arab. Nah, kebanyakan begini apa? Kalau ada kalimat hina, kemudian kalimat setelahnya fi'il madhi, kana ini, maka kebanyakan orang Arab menulis dengan menambahkan ma pada hina. Nah, jadi kalau fi'il madhi ditambahkan ma, hina ma. Nah, kalau fi'il mudhari ada juga, cuma jarang ya. Biasanya nggak pakai ini kalau fi'il mudhari. Nah, berikutnya apa ini? Saya berikan baris kana. Apa itu kana? Ya, kenapa kana enggak kanu, enggak kani? Karena dia adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fi'il madhi yang mabni. Mabni itu tetap satu keadaan. Nah, mabninya dengan apa? Dengan fathi, 'alal fathi, fathah. Nah, apa bedanya al-fathu dengan al-fathatu? Apa bedanya ad-dhammatu dengan ad-dhammu? Al-kasratu dengan al-kasru? Nah, ini kalau al-fathu atau alal fathi ini bukan fathah. Nah, ini untuk mabni. Mabniun alal fathi. Kalau untuk mu'rab itu fathah. Ya, pakai ta akhirnya. Ya, fathun untuk mabni, fathatun untuk mu'rab. Misalkan mansub, tanda nasabnya fathah. Ya, mabniun alal dhammi, marfu'un alamat rafanya dhammah, ya. Nah, ini ulama membedakan ya. Kalau mabni fathah, kalau untuk mansub fathah. Nah, dia kana itu fi'il madhi. Apa artinya kana? Kana itu telah terjadi. Ya, fi'il madhi menunjukkan waktu telah. Berikutnya kalau ada kana, pasti dia ada apa? Ada isim kana. Isim kana pasti kalimat yang datang setelah kana. Nah, di sini ada an-nabi. Saya berikan harokat an-nabiyyu. Ujungnya dhammah. Kenapa dhammah? Kenapa tidak an-nabi atau an-nabi? Kenapa harus dhammah? Karena dia ismu kana. Isim kana. Isim kana hukumnya marfu'un. Dia terofakkan. Tanda rofa yang digunakan adalah dhammah. Kok yang digunakan dhammah bukankah tanda rofa? Bukan cuma dhammah. Memang betul. Tanda rofa bukan cuma dhammah. Ada 4 tanda rofa. Ad-dhammatu, al-waw, al-alifu, an-nunu. Dhammah, waw, alif, dan nun. Tapi di sini yang digunakan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ismun mufradun. Isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang satu. Tunggal, singular. Kalau bahasa Inggris. Kalau orang, seorang. Kalau benda, sebuah. Nah, ini nabi, seorang nabi. Ya, satu nabi. Nah, ya isim mufrad maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, nabi adalah sighah mubalaghah. Adalah bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu hyperbolis, lebih banget. Nah, mubalaghah.
Ya, wazannya fa'ilun. Nah, ini sighah mubalaghah dari fa'il. Ya, seperti alim, orang yang tahu. Kalau alim itu orang yang tahu, taunya tahu banget. Nah, syahid, orang yang menyaksikan. Syahid, nah, menyaksikannya banget menyaksikan. Nah, tadi kalimat alim itu biasanya digunakan untuk sifat Allah. Allah alim. Kalau manusia alim. Nah, itu nabi, ya, nabi. Nah, dari kalimat apa? Dari kalimat anba'a yunbi'u inba'an. Nah, atau inba'un. Nah, anba ini mengabarkan. Anba mengabarkan. Nah, nabi itu adalah orang yang mengabarkan. Nah, tadinya sighah mubalaghah. Di dalam kitab-kitab nabi itu bisa artinya munbiun, ya, isim fa'il, ya, isim fa'il dari anba kan munbi, ya, isim fa'il munbi. Nah, mubalaghahnya nabi. Nah, bisa juga artinya munba. Kalau munbaun orang yang diberikan kabar. Nah, nabi dua-duanya, munbi karena nabi memberikan kabar kepada umatnya, munba karena nabi diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi. Nah, ini ada ta'lik, ada mulahadzah, perhatian teman-teman. Ketika teman-teman mengi'rab, ya, atau memahami sebuah kata, setidaknya ini ya, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dengan betul-betul paham, ya. Pertama, maudhi'ul kalimah, posisi kalimat seperti tadi, fa'il, ya. Kemudian fi'il madhi, dzarfuz zaman, pokoknya posisi kalimat. Yang kedua, i'rabul kalimah. Posisi tersebut i'rabnya apa? Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Kemudian alamatul i'rab, tanda i'rab rafa, ada dhammah, waw, alif dan nun, nasab dan seterusnya. Kemudian sababul alamah, kenapa menggunakan tanda alamat tersebut? Misalkan ini, dhammah. Nah, apa sebabnya kok dia dinamakan dhammah? Nah, ini jawabannya ini sababul alamah, ya, sebab tanda dhammah ini apa? Karena isim mufrad. Selain itu, dia juga ada maudhi'ul kalimat tsani. Ya, kadang-kadang dia punya dua posisi, sebagai isim kana dan juga sebagai apa gitu. Sebagai mudhaf, sebagai apa gitu. Dia kadang punya lebih dari satu posisi. Gitu ya. Kita lanjutkan. An-Nabi itu maksudnya di sini Nabi Muhammad. Ketika, ya, telah terjadi Nabi Muhammad. Nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini kan terjemah perkataannya. Berikutnya, saya berikan harokat yata'abbadu. Kenapa yata'abbadu? Pakai dhammah ujungnya. Karena dia ini fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia adalah fi'il mudhari' yang terofakkan. Kenapa dia terofakkan? Jawabannya litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena dia tajarrud, dia sepi, dia kosong. Anin nasibi dari amil nasab, wal jazimi dari amil jazm. Jadi ketika di depannya ini tidak ada amil nasab seperti an misalkan, atau tidak ada amil jazm seperti lam, maka fi'il mudhari tersebut otomatis menjadi marfu'. Tanda rofanya apa? Tanda rofa yang digunakan di sini adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia fi'lun mudhari'un sahihun akhir. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir, tanda rofanya dengan dhammah. Nah, yata'abbadu itu terambil dari ta'abbada yata'abbadu ta'abbudan. Ya. Wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Faidahnya lit takalluf, untuk menyatakan sesuatu itu dilakukan dengan lebih, dengan sungguh, dengan serius, ya, untuk menghasilkan sesuatu. Ya, ta'abadu artinya dia sedang beribadah. Nah, ini menunjukkan Rasulnya serius, ya, di Gua Hiro itu. Mungkin Allah alam, ya, beliau juga sudah membaca mungkin bagaimana kehidupan di Mekah saat itu, mencari jawaban beliau. Ya, Allah alam. Nah, kemudian kalimat berikutnya ini saya beri harokat fi. Kenapa fi? Karena dia harfu jarrin mabniun ala sukun. Gampangnya ini dari sononya. Fi ini mabni, begini bentuknya. Nggak dibaca fa, nggak dibaca fu. Artinya di. Berikutnya, kalau ada harfu jarrin, maka ada
majrurun biharfi